Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, ketika saya memandang tentang permukaan bumi dari udara, dari perspektif sistem penyediaan air minum, kesan pertama adalah keragaman distribusi bangunan. Adanya bangunan apapun fungsinya memerlukan fasilitas air, baik untuk minum maupun kebutuhan lainnya. Air minum adalah esensial untuk kehidupan, sehingga wajib terpenuhi kebutuhan hidup itu. Dari sisi esensi tersebut, sistem penyediaan air minum semestinya tidak perlu prioritas pelayanan. Namun, sistem penyediaan air minum terikat dengan kriteria kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keragaman. Tinjau kembali topik 1 terdahulu. Berdasar kriterium kuantitas air, harus terpenuhi kesetimbangan sejumlah kebutuhan air konsumen sama dengan sejumlah kuantitas pasokan sumber air. Kesetimbangan itu berlaku untuk semua jangka waktu pelayanan, mulai jangka pendek sampai dengan jangka panjang. Kesetimbangan air berjangka itu tidak lain adalah untuk memenuhi kriterium kontinuitas konsumsi dan penyediaan air. Berikutnya adalah kriterium keragaman layanan air yang dapat dipenuhi oleh sistem dengan pilihan-pilihan perpipaan, non-perpipaan, dan hibrid. Sementara itu, kriterium kualitas air adalah jelas bermutu air minum dan dengan sendirinya melekat pada 3 kriteria tersebut. Dalam pengadaan sistem penyediaan air minum, memerlukan kajian kelaikan yang dapat ditinjau kembali pada topik 2. Kelaikan sistem penyediaan air minum mencakup aspek teknik, ekonomi, finansial, sosial, institusional, dan lingkungan. Aspek-aspek kelaikan tersebut adalah berbeda antara tempat satu dan lainnya. Karena itu, topik 6 ini mengkaji strategi prioritas area pelayanan. Area pelayanan bisa sebatas RT, RW, kecamatan, kabupaten, bahkan antar kota atau kabupaten, sebutlah sebagai area sistem penyediaan air minum regional, dan bahkan pula provinsial. Mari kita latihan metode penetapan area prioritas pelayanan. Siapkan sebuah peta yang mempunyai informasi distribusi keberadaan penduduk dan posisi sumber air terdekat yang potensial dapat dimanfaatkan sesuai 4 kriteria sistem penyediaan air minum. Selanjutnya, kita kerjakan kajian jangka panjang yang mendalam pada semua aspek kelaikan sistem. Tiap aspek perlu ditetapkan parameter kajian. Misalnya, aspek lingkungan menggunakan parameter kondisi terburuk sanitasi dan kesehatan. Dengan parameter yang tertentu, kita bisa memulai dan mengurut langkah kajian aspek kelaikan secara bebas, dan hasilnya tentu sama. Nomor berkedip menunjukkan blok prioritas pelayanan.
Setelah kajian kelaikan lengkap, dapat diketahui blok-blok mana yang menunjukkan perlunya penyelesaian layanan prioritas. Dalam contoh adalah blok 4 dan 5. Dengan posisi sumber air terdekat pada blok 4, maka dengan mudah dapat ditetapkan area prioritas pelayanan mencakup blok 4 dan 5. Kebetulan kedua blok adalah bersebelahan, sehingga potensi kapasitas menganggur infrastruktur menjadi kecil. Bila posisi sumber air di dekat blok 3, maka area prioritas mengikut sertakan blok 3, meskipun blok 3 bukan prioritas. Sekali lagi, pertimbangannya adalah untuk menurunkan kapasitas menganggur infrastruktur. Nah, bagaimana bila sumber air berada di blok 1? Jawabannya jelas, yaitu semua blok merupakan area pelayanan. Blok-blok pelayanan contoh di atas dapat diperluas sebagai batasan-batasan RT, RW, desa, kecamatan, kota atau kabupaten, dan lebih luas lagi. Sekali lagi mengingatkan, penurunan kapasitas menganggur ini adalah krusial untuk produk layanan jangka panjang. Cara simultan penurunan kapasitas menganggur adalah: pertama, pengaturan posisi reservoir mendekat konsumen yang telah dibahas pada topik 3. Kedua, pengaturan area prioritas pelayanan dan area yang menyatu dan tidak terpencar yang dibahas dalam kajian topik 6 ini. Ketiga, pentahapan pembangunan infrastruktur yang perlu dikaji pada tahap implementasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.